Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok program Warmantara dari kelas A untuk program studi pemrograman berorientasi objek yang beranggotakan saya sendiri, Saiful Rohman, NIM L200-200-023, dan dua teman saya, Ariokta Sulistyo, L200-200-034, Reza Amin Tohari, L200-200-032. Di sini kami membuat program yang bernama Warmantara dengan latar belakang kesepakatan keresahan kita bertiga, yaitu melihat perkembangan retail modern di Indonesia saat ini yang berkembang secara pesat dengan syarat PBO ini, atau disebut juga dengan Object Oriented Programming (OOP), konsep program yang menggambarkan suatu proses yang terlibat di dalam program dianalogikan sebagai sebuah objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Terus kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali warung makan di daerah sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan sebagainya. Tempat-tempat itu yang kita sorot rame ya, itu mobilitasnya itu tinggi dan cenderung padat banget, ramai, sehingga kita cari jalan alternatif efektivitas efisien untuk membuat program Warmantara atau yang disebut dengan Warung Makan Nusantara. Karena dengan konteks Nusantara, jadi kita bakal mengangkat beberapa menu khas yang akan kita buat di menu simulasi nanti, di menu program nanti akan kita jelaskan. Terus tujuannya itu pertama untuk mengurangi mobilitas tadi, dan secara pemesanan itu jadi lebih cepat gitu, lebih efisien lah secara program yang kita gunakan. Terus program Warmantara untuk pesan makanan adalah program untuk pemesanan menu makan, yang mana program tersebut memiliki peran seperti menampilkan menu, memproses jumlah tagihan yang telah dipesan oleh pelanggan. Jadi kalau kita ya kayak lihat warung-warung tradisional itu, bahkan saya sendiri pernah melihat masnya tuh kadang salah, bahkan dia malah tanya ke pelanggannya langsung untuk menghitung biaya yang makanan yang dia beli gitu. Terus selanjutnya untuk mengetahui menu-menu atau makanan dari daerah lain gitu. Terus manfaatnya pertama menjadi lebih efisien dan efektif tadi, terus menjadi peluang bisnis dan ikut berkontribusi dari era modernisasi kali ini. Terus selanjutnya keluaran kita atau kayak program Warmantara untuk pesan makan dapat digunakan dengan secara luas gitu. Terus jadi ide juga kan, jadi sumber ide inovasi buat para pebisnis lain. Selanjutnya untuk analisis program, mungkin flowchart dan atau algoritma itu nanti dijelaskan oleh Reza. Next. Oke, langsung saja pada flowchart atau gambar pada yang kita lihat ini menggambarkan bahwa gambar ini menggambarkan sebuah alur atau langkah program tersebut untuk berjalan. Yang pertama itu program mulai. Nah, di dalam program tersebut terdapat beberapa indikator, yaitu variabel nama dan harga. Kemudian program menampilkan
interaksi untuk meminta kepada pelanggan memasukkan nama pelanggan. Kemudian data disimpan ke dalam variabel nama tadi, lalu program menampilkan menu makanan. Nah, tadi kan itu kan disimpan ya. Jadi sembari disimpan, program juga menampilkan menu makanan yang kemudian pelanggan untuk diminta memilih menu dengan memasukkan angka. Nah, jika pembeli memasukkan angka, maka menu tersebut akan disimpan ke dalam variabel dan variabel tersebut akan diproses ke dalam pemrosesan data. Nah, itu. Dan kemudian jika tidak, maka variabel tidak akan disimpan. Lalu yang menu tadi kan jika disimpan terus diproses. Juga setelah itu menampilkan menu tambahan juga. Nah, pada angka 1 tersebut itu menandakan bahwa untuk dilanjutkan dari bawah menjadi langsung ke atas. Nah, pada gambar jajar genjang ini, pembeli dapat memasukkan angka menu tambahan. Dan kemudian sama prosesnya seperti nama menu makanan tadi. Jadi ketika memasukkan nama, maka ada dua prosesan, yaitu variabelnya akan diproses dan kembali ke menampilkan menu selanjutnya. Jika tidak, maka proses akan tidak disimpan. Kemudian pembeli, kemudian program akan menampilkan menu minuman. Setelah itu, pembeli memasukkan angka sama juga yang tadi. Jadi konsepnya itu tadi ya. Jika iya maka akan disimpan dan diproses. Jika tidak, maka tidak disimpan. Lalu di akhir program menampilkan nilai variabel nama, total, harga, dan menu yang dipesan. Jadi seluruh menu yang dipesan, kemudian nama yang dimasukkan, itu akan diproses ke dalam program itu. Jadi nanti di akhiran terdapat nama pembeli, menu yang dipesan apa saja, kemudian total harga. Setelah itu selesai. Ya, bisa dilanjutkan ke kode program. Setelah kita mengetahui penjelasan dari alur flowchart yang sudah dijelaskan Reza, selanjutnya kita akan menjelaskan perwakilan dari Ari untuk menjelaskan kode program Warmantara. Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan kode yang telah kami buat, kode program yang telah kami buat. Oke, yang pertama yaitu di dalam menu kelas menu. Kelas menu ini merupakan salah satu kelas di dalam package Warmantara. Kemudian itu juga memiliki memiliki constructor itu di mana menampilkan selamat datang di warung makan Nusantara. Jadi saat nanti objeknya dibuat, itu akan ditampilkan ini, string ini. Kemudian di sini terdapat beberapa metode void method, yaitu show menu 1, 2, dan 3, yang mana masing-masing akan menampilkan sebuah menu, yaitu menu makanan, menu tambahan, dan juga menu minuman. Kemudian di sini ada metode lagi, yaitu non-void method. Non-void method ini hasil dari override. Kenapa override? Karena kelas menu ini implement pembayaran atau
implement interface pembayaran. Oke, kita menuju interface pembayaran. Jadi pada interface pembayaran ini terdapat dua buah metode, yang satu void dan yang satunya non void. Kemudian juga sebuah variabel. Variabel ini berisi string, terima kasih telah mengunjungi kami, yang mana ini akan nanti digunakan untuk penutup dari program, seperti namanya closing. Kemudian di sini metode-metodenya juga memiliki parameterized method namanya. Oke, kemudian ini override, ini menandakan penggunaan konsep OOP, yaitu polymorph. Jadi karena kelas menu ini implement pembayaran, jadi dia harus mengimplementasi semua metode yang ada pada interface pembayaran. Yang pertama yaitu metode show choice. Jadi di sini ada beberapa parameter. Kemudian juga ada array. Nah, di sini juga ada if else, yaitu yang tentang kondisi, yang gunanya nanti akan menampilkan mengembalikan lah, kurang lebih. Nah, ini mengembalikan sebuah variabel yang nanti berisi pilihan-pilihan dari pelanggan. Kemudian juga total harga. Nah, total harga ini nanti kami membuat beberapa tipe harga. Jadi untuk memudahkan dalam menggunakan if else di bawahnya ini. Ini sama sih fungsinya untuk menyaring atau menentukan pilihan apa saja yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian pada akhir metode total harga ini ada menampilkan nama, juga menu pesanan yang dipesan oleh pelanggan, dan juga total harga dari menu yang dipesan, dan juga yang terakhir closing. Kemudian ini ada get nama. Kelas menu ini merupakan subkelas dari identitas, ditandakan dengan ini extend identitas. Kita ke kelas identitas. Jadi pada kelas identitas ini memiliki sebuah variabel bernama nama, dan access modifiernya private. Jadi untuk keamanan. Di dalam kelas ini memiliki setter dan getter, yang mana menandakan konsep OOP, yaitu encapsulation. Yang pertama yaitu set nama. Ini setter. Jadi nanti untuk mengeset nama, dan juga get nama ini untuk mengambil value dari variabel nama. Dan yang terakhir yaitu method void show name. Jadi untuk menampilkan nama, menampilkan value dari nama. Oke. Jadi pada di sini ini langsung get nama. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke main class. Main class ini mengimport Java Util Scanner dari package Java Util, yaitu scanner. Ini scanner nanti digunakan untuk proses input dan output dari pengguna, dari user. Dalam main class ini terdapat tiga variabel nanti digunakan untuk menentukan pilihan dari untuk menyimpan input dari user. Oke. Kemudian di sini juga akan membuat sebuah objek. Nah, objek dari kelas menu. Nah, disinilah proses input. Jadi kan dari objek menu itu nanti diinputkan dengan kelas dari scanner tadi yang telah diimport tadi dengan next line. Jadi membaca isi satu baris. Kemudian setelah masukkan input, nanti akan keluar menu, yaitu show menu, dengan menggunakan metode show menu. Begitu seterusnya sampai semua metode show menu digunakan. Kemudian pada akhir kelas main nanti akan menampilkan metode total harga, seperti yang telah kami jelaskan tadi.
Di sini menampilkan nama, menu yang dipesan, dan juga total harga, dan juga closing. Ya kurang lebih konsep kode program seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kami akan mendemonstrasikan dari program kami. Nah, bahwa bisa kita lihat bahwasanya program tersebut ketika sudah dijalankan secara langsung, program meminta pelanggan, yaitu sebuah interaksi untuk memasukkan sebuah nama pada program tersebut dengan nama bertipe string ya, jadi teks. Bisa dimasukkan nama pelanggan. Nah, kemudian nama tersebut tadi itu disimpan ke dalam variabel yang kemudian nanti akan diproses pada akhir program. Setelah itu, program menampilkan menu. Yang pertama itu menu makanan. Nah, beberapa menu makanan tersebut memiliki harga. Kemudian coba pilih salah satu contoh, yaitu nasi goreng. Nah, itu dengan memilih nasi goreng tersebut, pelanggan dapat memasukkan dengan angka. Jadi pilih angka 1, kemudian di enter. Nah, kemudian program setelah menerima informasi bahwa pelanggan dapat memilih menu tadi, kemudian program menampilkan menu yang selanjutnya, yaitu menu tambahan. Dari beberapa tersebut sama konsepnya dari tadi, sama yang tadi, dan juga yang tadi itu sama yang ini, hanya berbeda menu dan jenisnya saja. Pelanggan juga dapat melewati program menu ini, jadi pelanggan tidak memilih menu apapun, akan tetapi nanti program yang dipilih lewat itu nanti tetap disimpan ke dalam variabel, akan tetapi nilainya akan value-nya akan 0, tidak disimpan seperti itu. Kemudian enter. Nah, program menampilkan kategori menu dari menu minumannya. Contoh, jika pelanggan memilih es teh gitu, jadi nanti nominalnya 2021. Nah, setelah program itu berjalan, maka program akan mengakumulasi hasil pilihan menu tadi dan menampilkan menu apa saja yang dipilih dan menampilkan nama pelanggan. Jadi sudah jelas nanti siapa untuk tertuju pelanggan siapa, seperti itu. Dan kemudian tidak lupa di akhir program menampilkan kata terima kasih sebagai terima kasih untuk telah mengunjungi, seperti itu. Oke, seperti itu program yang sudah kami buat tentang warung Mantara atau warung makan Nusantara. Setelah memenuhi syarat OOP dari mata kuliah PKBO, pemrograman berorientasi objek dari segi kelas objek, package, input output, variable, methods, access modifier, inheritance, constructor, dan encapsulation. Untuk itu jadi kita bisa narik kesimpulan bahwa program yang sudah kami buat ini mengangkat sebagai berbagai makanan dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga kami menyebutkan program warung makan Nusantara atau disebut warung Mantara. Terus menjadi pelopor kemajuan teknologi di bidang kuliner, program ini juga mempermudah layanan pemesanan di dalam sebuah warung makan. Mungkin
Itu saja dari kelompok kami Warmantara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.